I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Pengertian sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan pernapasan sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernapasan yang dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Anatomi fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, ada paring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat, ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Yang kelima, ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar
dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanyalah tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkar dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lain yang disebut dengan bronkiolus. Batang-batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang termasuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Yang keenam, ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Kuman ini terbentuk batang mempunyai sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai basi tahap asam atau BTA kuman TB. Cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Karena emang ini dapat dorman, tertidur lama selama beberapa tahun, atau mati suri. Gejala umum penderita tuberkulosis adalah batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, dan gejala lain adalah dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, rasa nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, rasa kurang enak badan, atau Malaysia, berkeringat walaupun tanpa kegiatan dan pemberian lebih dari 1 bulan. Adapun patofisiologi tuberkulosis. Infeksi pada penderita TB dapat terjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada infeksi primer, terjadi pada saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TB droplet berukuran sangat kecil, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosiler bronkus, terus berjalan sampai di alveolus. Infeksi dimulai saat kuman TB berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru yang mengakibatkan peradangan di paru serta akan membawa kuman TB kelenjar limfa di sekitar pulau separuh dan disebut sebagai kompleks. Primer, waktu terjadi infeksi adalah selama 4-6 minggu. Yang kedua, setelah pasca primer, beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer, maka akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun akibat HIV dan atau status gizi yang buruk. Ciri khasnya yaitu kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kapasitas atau efusi pleura. Adapun pencegahan penularan TBC dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menutup mulut ketika bersin atau batuk. Yang kedua, tidak meludah sembarangan. Yang ketiga, ada jika meludah harus di tempat yang terkena sinar matahari atau di tempat yang diisi sabun atau karbol. Yang keempat, ada buka jendela rumah lebar-lebar agar udara dan sinar matahari masuk, karena kuman TBC mati jika terkena sinar matahari. Yang kelima, bagi penderita TBC minum obat dengan teratur sampai selesai pengobatan. Yang keenam, penerima vaksin BCG Bacillus calmette guerin saat bayi sebelum usia 3 bulan. Obat TBC yaitu isoniazid.
Untuk pengobatan TBC yaitu salah satunya adalah isoniazid. Obat isoniazid mengandung isoniazid 300 mg. Dosisnya adalah penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sehari 5 mg per kilogram berat badan sampai 300 mg sebagai dosis tunggal. Indikasi umum, informasi obat ini hanya untuk kalangan medis. Terapi penyakit tuberkulosis atau TB dalam kombinasi dengan obat anti tuberkulosis lain. Aturan pakai sebaiknya diberikan saat kondisi perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Cara kerja obat isoniazid adalah terapi penyakit tuberkulosis atau TB dalam kombinasi dengan obat anti tuberkulosis lain. Isoniazid bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Perhatian untuk isoniazid yaitu adalah harus dengan resep dokter. Pasien yang mengonsumsi alkohol, penderita diabetes, penyakit hati kronis, atau disfungsi ginjal berat, lakukan pemeriksaan mata secara berkala sebelum dan sesudah terapi. Untuk ibu hamil dan menyusui, kategori kehamilan kategori C mungkin berisiko. Obat ini digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Kontraindikasi, hepatitis atau penyakit hati yang diinduksi oleh obat epilepsi, gangguan ginjal. Selanjutnya ada efek samping. Efek sampingnya yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat isoniazid adalah neuropatik, perifer, dan efek neurotoksik lainnya, mual dan muntah. Pernapasan adalah proses ganda yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam dan yang terjadi dalam paru-paru atau yang bisa disebut dengan pernapasan luar. Pernapasan luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Pernapasan luar yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Gangguan pada sistem pernapasan salah satunya adalah TBC. Nah, untuk mencegah penyakit TBC adalah yang pertama menutup mulut saat batuk atau bersin, yang kedua tidak meludah di sembarangan tempat, yang ketiga buka jendela rumah lebar-lebar agar udara dan sinar matahari masuk, karena kuman TBC mati jika terkena sinar matahari. Nah, jika sudah terpapar TBC, maka obat untuk TBC salah satunya adalah isoniazid.